Selamat datang di Nalar Diri. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati? Sebuah bisikan penyesalan yang terus menghantuimu? Mungkin itu tentang keputusan di masa lalu yang terasa salah, atau mungkin tentang kesempatan yang terlewatkan begitu saja. Kita semua pernah mengalaminya. Rasa penyesalan itu bisa sangat berat, membebani langkah kita, dan bahkan menghalangi kita untuk bergerak maju. Tapi bagaimana jika aku bilang, ada rahasia kecil, sebuah kunci sederhana yang bisa menyelamatkanmu dari jurang penyesalan yang dalam? Rahasia ini bukan tentang mesin waktu atau kemampuan mengubah masa lalu, melainkan tentang cara kita memandang hidup, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Di video ini, kita akan mengungkap rahasia itu, langkah demi langkah, agar kamu bisa hidup lebih ringan, lebih berani, dan bebas dari beban penyesalan. Bersiaplah untuk mengubah perspektifmu, karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa jadi titik balik dalam hidupmu. Kita sering mendengar frasa, penyesalan selalu datang terlambat. Frasa ini benar adanya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Rahasia pertama untuk menghindari penyesalan besar adalah memahami akar penyesalan itu sendiri. Penyesalan biasanya muncul dari dua sumber utama, tindakan yang kita ambil dan kita sesali, atau tindakan yang tidak kita ambil dan kita sesali. Seringkali, yang kedua justru lebih menghantui. Kita menyesali kata-kata yang tidak terucap, maaf yang tidak tersampaikan, peluang yang tidak diambil, atau petualangan yang tidak pernah dimulai. Mengapa kita menunda atau tidak bertindak? Ada banyak alasan. Takut gagal adalah salah satunya. Ketidakpastian akan hasil, kekhawatiran tentang penilaian orang lain, atau sekadar rasa nyaman di zona aman bisa membuat kita terpaku. Kita berpikir, nanti saja, atau mungkin lain kali. Namun, nanti, itu seringkali tidak pernah datang. Rahasia kecil berikutnya adalah mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness dalam setiap keputusan. Ini bukan hanya tren sesaat, tetapi sebuah praktik yang mendalam. Kesadaran penuh berarti hadir sepenuhnya di momen ini, memperhatikan pikiran, perasaan, dan lingkungan tanpa menghakimi. Saat kamu menghadapi sebuah keputusan, alih-alih terburu-buru atau menunda, luangkan waktu sejenak untuk berhenti. Ambil napas dalam-dalam. Pertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihanmu, bukan hanya kepuasan sesaat. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apakah kamu akan menyesali keputusan yang kamu ambil hari ini? Atau apakah kamu akan menyesali keputusan yang tidak kamu ambil? Pertanyaan ini bisa menjadi kompas yang kuat. Misalnya, kita sering menyesali waktu yang terbuang sia-sia. Mungkin terlalu banyak scrolling di media sosial, terlalu banyak menunda pekerjaan penting, atau tidak meluangkan waktu untuk orang-orang terkasih. Jika kamu menerapkan kesadaran penuh, kamu akan lebih peka terhadap bagaimana kamu menghabiskan setiap momen. Apakah aktivitas yang sedang kamu lakukan sekarang benar-benar penting? Apakah itu mendekatkanmu pada tujuanmu, atau justru menjauhkannya? Dengan kesadaran ini, kamu akan mulai membuat pilihan yang lebih disengaja, pilihan yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasimu. Membangun keberanian untuk mengambil risiko yang terukur adalah rahasia lain yang tidak kalah penting. Hidup itu penuh risiko, dan penyesalan seringkali datang dari keengganan kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Tentu, tidak semua risiko itu baik. Risiko yang tidak terukur bisa berbahaya. Tapi risiko yang terukur yaitu, risiko yang telah kamu pertimbangkan dengan matang, di mana potensi keuntungannya lebih besar daripada potensi kerugiannya, justru esensial untuk pertumbuhan. Apakah itu mencoba pekerjaan baru, memulai hobi baru, menyatakan perasaanmu kepada seseorang, atau bahkan sekadar berbicara di depan umum? Melangkah keluar dari batasmu akan membuka pintu menuju pengalaman baru yang mungkin tidak akan kamu temui jika kamu tetap bersembunyi. Satu lagi rahasia yang sering terabaikan adalah menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Kita sering terpaku pada tujuan akhir sehingga kita lupa menikmati perjalanan. Penyesalan bisa muncul ketika kita mencapai sesuatu, tetapi merasa hampa karena kita tidak pernah menghargai usaha yang dilakukan. Bayangkan seorang atlet yang hanya fokus pada medali emas. Jika dia tidak mendapatkan medali itu, apakah semua latihannya sia-sia? Tentu saja tidak. Proses latihan itu sendiri, disiplin, ketahanan, pembelajaran adalah hal yang berharga. Sama halnya dalam hidup. Kegagalan atau hasil yang tidak sesuai harapan bukanlah akhir dari segalanya. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari proses belajar dan bertumbuh. Jika kamu bisa merangkul setiap langkah dalam perjalananmu, bahkan yang sulit sekalipun, kamu akan menemukan bahwa penyesalan itu semakin pudar. Kamu akan melihat setiap kesalahan sebagai pelajaran, setiap rintangan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat.
Bagaimana menurutmu sejauh ini? Apakah ada poin yang paling resonan denganmu? Mungkin kamu pernah merasakan salah satu bentuk penyesalan yang kita bahas, atau mungkin kamu sedang berjuang dengan keputusan besar saat ini. Ingat, kamu tidak sendirian. Kita semua manusia, dan penyesalan adalah bagian dari pengalaman manusia. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menghadapinya dan apa yang kita pelajari darinya. Mari kita lanjutkan, karena ada satu lagi rahasia penting yang perlu kamu tahu, dan ini mungkin yang paling mengubah segalanya. Rahasia terakhir, dan mungkin yang paling kuat untuk menyelamatkanmu dari penyesalan besar, adalah mengembangkan empati dan rasa syukur. Empati. Seringkali, penyesalan kita terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Kata-kata kasar yang terucap, perhatian yang tidak diberikan, atau kesempatan untuk membantu yang terlewatkan. Dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, kamu akan lebih memahami perspektif mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, dan bertindak dengan lebih bijaksana. Ini berarti mendengarkan lebih dalam, berbicara dengan lebih hati-hati, dan menawarkan dukungan tanpa diminta. Bayangkan betapa banyak penyesalan yang bisa dihindari jika kita selalu memperlakukan orang lain dengan pengertian dan kebaikan. Penyesalan karena tidak bisa memaafkan, penyesalan karena tidak menghabiskan waktu yang cukup, atau penyesalan karena tidak mengatakan, "Aku mencintaimu," bisa diatasi dengan lebih banyak empati. Ketika kamu mempraktikkan empati, kamu tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat, tetapi juga mengisi hidupmu dengan makna, mengurangi kemungkinan penyesalan di masa depan. Rasa syukur, ini adalah penawar paling ampuh untuk penyesalan. Ketika kamu fokus pada apa yang kamu miliki, alih-alih apa yang kurang, atau apa yang seharusnya terjadi, pandanganmu akan berubah. Penyesalan seringkali tumbuh dari pikiran tentang, bagaimana jika, atau, seharusnya. Rasa syukur membalikan itu. Ini membantumu menghargai setiap momen, setiap berkah, dan setiap pelajaran, bahkan dari hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Luangkan waktu setiap hari untuk mencatat atau merenungkan 3 hal yang kamu syukuri. Ini bisa sesederhana sinar matahari pagi, secangkir kopi hangat, atau tawa teman. Praktik sederhana ini secara bertahap akan melatih otakmu untuk melihat sisi positif, mengurangi kecenderungan untuk terpaku pada penyesalan, dan mengisi hatimu dengan kedamaian. Jadi, mari kita rekap. Untuk menyelamatkan diri dari penyesalan besar, kita perlu memahami akarnya, mempraktikkan kesadaran penuh dalam setiap keputusan, membangun keberanian untuk mengambil risiko terukur, menghargai setiap proses, dan yang paling penting, mengembangkan empati serta rasa syukur. Ini adalah rahasia-rahasia kecil yang, jika diterapkan secara konsisten, akan menghasilkan perubahan besar dalam hidupmu. Tapi semua ini tidak akan berarti apa-apa tanpa tindakan. Sekarang, setelah kamu mengetahui rahasia-rahasia ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Langkah kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini untuk memulai perjalananmu menuju kehidupan yang lebih bebas penyesalan? Mungkin itu memulai percakapan yang tertunda, mengambil kursus baru, atau sekadar menghabiskan waktu lebih berkualitas dengan keluarga. Aku ingin mendengar pendapatmu. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Apakah kamu pernah mengalami penyesalan besar dan bagaimana kamu mengatasinya? Atau adakah rahasia lain yang kamu temukan untuk menghindari penyesalan? Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dan belajar bersama. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.